Strategi komunikasi pemasaran kain tenun medali emas dalam upaya melestarikan tradisi turun-temurun di Desa Menteri Kidul, Kota Kediri. Studi deskriptif kualitatif komunikasi pemasaran kain tenun medali emas Menteri Kidul, Kota Kediri. Oleh Heidi Fitra Sullivan, NIM 933503917. Latar belakang. Seperti kita ketahui bersama, setiap desa atau daerah memiliki ciri dan kebiasaannya masing-masing. Bisa berupa tempat, adat istiadat, atau produk khas. Desa Menteri Kidul terletak di sebelah barat kota Kediri. Warga Desa Menteri Kidul memiliki kawasan yang strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Mereka sangat kreatif dan inovatif, mulai dari perumusan ide produk, distribusi produk, dan pemasaran produk. Kain tenun merupakan produk khas Menteri Kidul. Sejak tahun 1950-an, kain tenun di Kediri telah diwariskan secara turun-temurun yang berasal dari keluarga keturunan Tionghoa dan lebih dari 200 alat tenun dan ratusan pekerja. Kain tenun di Desa Menteri Kidul Kediri menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin. Oleh karena itu, budaya tradisional dari zaman dahulu hingga saat ini tetap dilestarikan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi komunikasi pemasaran kain tenun medali emas dalam upaya melestarikan tradisi turun-temurun di Desa Menteri Kidul, Kota Kediri. Yang kedua, bagaimana perbedaan pemasaran kain tenun medali emas Desa Menteri Kidul dengan kain tenun lainnya. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan akademis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat mengembangkan kajian studi yang berkaitan tentang ilmu komunikasi yang berfokus pada komunikasi pemasaran, serta dapat memberikan sudut pandang yang baru. Yang kedua, kegunaan praktis. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat berupa penambahan wawasan pengetahuan, serta penelitian ini dapat juga menjadi bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini, baik dengan tema ataupun metode yang sama. Kajian teori. Komunikasi pemasaran. Komunikasi adalah suatu proses sosial yang terjadi antara paling sedikit dua orang, di mana satu orang mengirimkan sejumlah simbol kepada orang lain. Sedangkan pemasaran adalah proses memuaskan konsumen dan memperoleh keuntungan. Jenis-jenis dan model komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan. Iklan yaitu komunikasi massa melalui media surat kabar, majalah, radio, televisi, ataupun media lain, atau berkomunikasi langsung yang didesain khusus untuk pelanggan antar bisnis atau business to business maupun pemakai akhir. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan terdiri dari semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat yaitu suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Yang keempat, penjualan perorangan atau personal selling. Penjualan perorangan yaitu suatu bentuk komunikasi langsung antara penjual dengan calon pembelinya atau person-to-person communication. Dalam hal ini, penjual berupaya membantu atau membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang kelima atau yang terakhir, penjualan langsung atau direct selling. Penjualan langsung adalah upaya perusahaan atau organisasi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan dengan maksud untuk menimbulkan tanggapan dan atraksi penjualan.
Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berada di Kainten Medali Mas, Desa Mandar Kidul, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri. Alasan penulis objek tersebut antara lain, salah satu warisan turun-temurun yang ada di Desa Mandar Kidul dan bisa bersaing menjadi produk unggulan. Kain tenun medali emas memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di tingkat nasional. Sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang terpercaya, yaitu langsung informan dari jawaban atas pertanyaan. Dan teknik penelitian dilakukan antara lain kepada manajer pemasaran kain tenun medali emas, karyawan kain tenun medali emas, dan konsumen kain tenun medali emas. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka dengan membaca literatur, buku-buku bacaan, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi partisipan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan jika penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam, dan bila responnya diambil tidak terlalu besar. Peneliti berkunjung langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan sehari-hari oleh objek penelitian, baik dari segi bentuk pelayanan terhadap konsumen maupun hal menarik lainnya. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari sumber yang terpercaya. Wawancara dimaksudkan untuk dapat memperoleh suatu data berupa informasi. Selanjutnya, peneliti dapat menjabarkan lebih luas mengenai informan tersebut melalui pengolahan data secara konferensi. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Langkah-langkah analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data yang dimaksudkan yakni adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian yang digunakan untuk menyederhanakan data, informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, lalu disusun lebih sistematis. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan. Setelah pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti penjelasannya. Kemudian, kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. Terima kasih.